Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Okturpiani dan dua teman saya yang bernama. Nama saya Atika Nurahmawati. Nama saya Nafisa Tunisa. Baiklah, di video ini kami akan menjelaskan materi tentang standar pengendalian dan manajemen kontemporer. Yang pertama membahas tentang standar pengendalian. Apa itu standar pengendalian? Robbins dan Coulter mengartikan pengendalian sebagai proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses pengoreksi setiap penyimpanan yang berarti. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, mendefinisikan pengembangan manajemen sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang telah direncanakan. Kemudian jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, pengendalian pendahuluan, bahwa sebelum kegiatan dimulai, maka sumber daya manusia, bahan dan modal yang diperlukan sudah dianggarkan. Yang kedua, pengendalian bersamaan, yaitu memantau operasi yang berjalan untuk memastikan bahwa berbagai tujuan tengah direalisasikan. Yang ketiga, pengendalian pendahuluan, yaitu berfokus pada akhir perbaikan tindakan di masa depan. Metode umpan balik yang biasa digunakan dalam bisnis meliputi analisa laporan keuangan, analisa biaya standar, pengendalian kualitas, dan evaluasi kinerja karyawan. Elemen pengendalian. Manajer dapat memfokuskan pada standar dalam bidang fungsional untuk mengukur prestasi, yaitu produksi, 1 mutu, 2 jumlah, 3 biaya, 4 prestasi kerja individu. Pemasaran, 1 volume penjualan, 2 pengeluaran penjualan, 3 pengiklanan, 4 prestasi salesman. SDM, 1 hubungan tenaga kerja, 2 pergantian tenaga kerja, 3 tingkat efisiensi, 4 penilaian kerja individu. Keuangan, 1 pengeluaran modal, 2 sediaan, 3 arus modal, dan 4 likuiditas. Laporan keuangan pengendalian. Laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan karena merupakan tolak ukur 1. Keberhasilan manajemen, 2. Pertanggungjawaban perusahaan, 3. Pengembangan perusahaan, dan 4. Penutupan perusahaan. Analisa rasio digunakan untuk membandingkan angka-angka historis perusahaan secara 1. Time historis dari waktu ke waktu, 2. Perbandingan dengan perusahaan sejenis. Ada 4 tes untuk membantu pembuatan keputusan. Yang pertama, Test of Profitability. Nama analisis, Return on Owner's Investment, dengan rumus laba dibagi rata-rata modal sendiri. Return on Total Investment dengan rumus laba ditambah biaya bunga dibagi rata-rata total aset. Financial Leverage dengan rumus ROI ditambah RTI. Earning per share dengan rumus laba dibagi rata jumlah saham beredar. Profit margin dengan rumus laba dibagi penjualan bersih. Fixed asset turnover ratio dengan rumus penjualan bersih dibagi rata-rata aset. Yang kedua, test of liquidity. Nama analisis cash ratio dengan rumus kas plus setara kas dibagi utang lancar. Current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi utang lancar. Quick ratio dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Receivable turnover dengan rumus penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Average age of receivable dengan rumus 365 dibagi receivable turnover. Inventory turnover dengan rumus HP penjualan dibagi rata-rata persediaan. Average day supply in inventory dengan rumus 365 dibagi inventory turnover. Yang ketiga, test of solvency dan equity position, yaitu debit equity ratio sama dengan total utang per modal sendiri. Yang keempat, market test dengan nama analisa price atau earning ratio dengan rumus harga pasar per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Dividend yield ratio dengan rumus dividen per lembar dibagi harga pasar per lembar saham. Book value per share dengan rumus modal saham biasa dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Selanjutnya, manajemen modern atau manajemen kontemporer. Model manajemen kontemporer yaitu yang pertama model tipe Z. William Ochi mengemukakan bahwa perusahaan Amerika dan Jepang berbeda dalam 7 dimensi yang penting, yaitu yang A lama masa kerja, yang B cara pengambilan keputusan, yang C letak tanggung jawab,
Yang D. Kecepatan evaluasi dan promosi. Yang E. Mekanisme kontrol. Yang F. Spesialisasi jalur karir. Yang G. Perhatian perusahaan terhadap pegawai. Yang kedua, gerakan ekselensi. Karakteristik dasar yang mungkin memicu ekselensi yaitu yang A. Melakukan dasar yang mungkin memicu ekselensi. Yang B. Tetap dekat dengan konsumen. Yang C. Mempromosikan otonomi dan kewirausahaan. Yang D. Memaksimalkan produktivitas pekerjaan. Yang E. Menggunakan pendekatan hand-on bagi manajemen. Yang F. Melakukan pendekatan terbaik dan diketahui perusahaan. Yang G. Mempertahankan struktur organisasi yang sederhana. 3. TQM atau Total Quality Management. Berdasarkan SIGE yang dilakukan Laiselles dan Berry terhadap 700 orang eksekutif, temukan bahwa motivasi yang melatar belakangi perlunya penerapan TQM pada sejumlah perusahaan yaitu A. 73% ingin memenuhi keinginan pelanggan, B. 60% ingin mengurangi biaya, C. 59% disebabkan inisiatif para eksekutif, D. 34% disebabkan adanya ancaman dari pesaing. 4. ISO 9000 dan ISO 14000. ISO atau Internal Organization for Standardization terdapat 4 macam standar yang diberikan yaitu A. ISO 9001, B. ISO 9002, C. ISO 9003, D. ISO 14000. 5. Proses rekayasa ulang bisnis. Proses rekayasa ulang ditunjukkan untuk A. Meningkatkan produktivitas, B. Mengoptimalkan nilai bagi pengusaha, C. Mencapai hasil yang luar biasa, minimal 50% kenaikan, D. Menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu. 6. Downsizing. Pada dasarnya, downsizing dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang sedang menjalankan rekayasa ulang atau reengineering sebagai salah satu usaha untuk membuat perusahaan menjadi lebih fleksibel, efisien, dan efektif. Downsizing dapat meningkatkan efisiensi karena biaya upah para manajer menjadi berkurang dan proses pengambilan keputusan pun menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. 7. Organisasi jejala atau networking organization. Fungsi utama organisasi jejala tidak harus dimilikinya sendiri, tetapi dapat dilakukan oleh perusahaan lain, yaitu atas dasar kontrak. Perusahaan dengan struktur organisasi jejala ini cukup dikendalikan oleh beberapa orang eksekutif saja yang bertugas mengatur dan mengkoordinir para subkontraktor perusahaan dan membuat strategi tingkat perusahaan guna menjadi perusahaan global jika memungkinkan. Yang kedelapan, Kaizen. Diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki secara terus-menerus semua bidang dalam perusahaan. Menurut Kauzo Inamori, bahwa Kaizen adalah today better than yesterday, then make tomorrow better than yesterday, atau hari ini lebih baik dari kemarin, dan buat esok lebih baik dari hari ini. Dalam hadis Islam dikatakan bahwa jika hari ini sama dengan kemarin berarti kamu merugi, dan jika lebih jelek maka kamu celaka. Konsep Kaizen ini berkaitan dengan konsep TQM. Yang kesembilan, Just in Time atau JIT. Model ini menunjukkan bahwa konsep manajemen biaya sudah sejak lama ketinggalan zaman dan perlu dirubah. Unsur-unsur yang ada pada JIT yaitu yang A. Sikap awareness atau education, yang B. housekeeping, yang C. quality improvement, yang D. uniform plan load atau UPL, yang E. redesign process flow, yang F. set up for education, yang G. supplier network. 10. ABC Konsep. Salah satu model yang dianggap revolusioner dan populer khususnya di bidang cost and accounting atau persisnya manajemen accounting adalah activity based costing. Dalam akuntansi konvensional dikenal 3 unsur dalam menghitung biaya produk yaitu 1. Biaya langsung, 2. Biaya upah langsung, 3. Biaya overhead. 11. Balance scorecard. Menurut Kaplan dan Norton, bahwa balance scorecard berfungsi sebagai pelengkap dan bukan sebagai pengganti pengukuran kinerja keuangan tradisional, karena data keuangan tetap dipertahankan dalam pengukuran kinerja. 4. Perspektif kinerja. Balance scorecard yaitu A. Financial perspective, B. Customer perspective, C. Internal business process perspective, D. Learning and growth perspective. Sekian video pembelajaran dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.